Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sofiani dengan NIM 201420015 akan membuka presentasi atau penjelasan kelompok 6 dengan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baik teman-teman, pembahasan ini akan saya mulai dengan seperti yang kita ketahui, proses akuntansi memang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi penyajian dalam laporan keuangan. Tentu teman-teman, penyajian dalam laporan keuangan membutuhkan sebuah kerangka dasar, penyusunan, dan penyajian. Jadi teman-teman, kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas berbagai sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan. Laporan keuangan penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan pedoman standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI. Mengacu kepada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK, teman-teman, harus kita pahami dulu, kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal, yakni adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau yang disingkat menjadi KDPP-LKBS pada tahun 2002. Nah, KDPP-LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS. Selanjutnya, penyempurnaan KDPP-LKS ini terhadap KDPP-LKBS dilakukan untuk memperluas cangkupan sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa institusi syariah maupun institusi konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Nah, teman-teman, berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam Exposure Draft KDPP-LKS dengan KDP-LKBS pada tahun 2002, sistematika KDPP-LKBS pada tahun 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPP-LK tahun 2004. Nah, jika diatur secara khusus, diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPP-LK pada tahun 1994 dianggap juga berlaku dalam bank syariah. Oleh karena itu, sekilas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kerangka dasar. Baik teman-teman, masuk ke pembahasan apa sih tujuan kerangka dasar. Nah, jadi teman-teman, tujuan kerangka dasar ini untuk menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Nah, kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Nah, teman-teman, tujuan kerangka dasar ini adalah digunakan untuk acuan ya teman-teman bagi yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Nah, yang ketiga, bagi para auditor nih dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Selanjutnya yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tentu disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, pemakai dan kebutuhan informasi atau laporan keuangan ini meliputi ada investor, baik investor sekarang ataupun investor potensial, lalu ada pemilik dari akord, lalu ada pemilik dana syirkoh atau temporer, lalu ada pemilik dana titipan, lalu ada pembayar dan penerima zakat, baik itu infak, sedekah dan wakaf, lalu ada pengawas syariah, lalu ada karyawan, belum lagi pemasok dan mitra usaha lainnya, termasuk pelanggan serta pemerintah dan lembaga-lembaga institusi lainnya. Nah, teman-teman, mari kita bahas mengenai asas transaksi syariah yang akan menjadi dasar bagi laporan keuangan syariah.
Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau afalah. Substansinya, aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruknya, benar dan salahnya aktivitas usaha tersebut. Yang kedua, terbentuknya integritas yang membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin untuk pasar yang baik. Nah, teman-teman, asas transaksi syariah sendiri pun dijunjung. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan, memperoleh banyak manfaat satu sama lain, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Oleh karena itu, prinsip ini didasarkan yang pertama, saling mengenal atau ta'aruf, yang kedua, saling memahami keuntungan di atas kerugian orang lain. Oleh karena itu, prinsip ini didasarkan yang pertama, saling mengenal atau ta'aruf, yang kedua, saling memahami atau tafahum, ketiga, saling menolong atau ta'awun, keempat, saling menjamin atau takaful, yang kelima, saling bersinergi, dan enam, saling beraliansi atau tahaluf. Asas transaksi berikutnya yakni keadilan, di mana adil berarti menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Nah, realisasi prinsip ini dalam transaksi tentu muamalah melarang adanya unsur riba yang pertama dalam segala bentuk dan segala jenis. Yang kedua, kezaliman baik terhadap kepada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan kita sendiri. Yang ketiga, judi atau bersifat spekulatif atau yang kita kenal dengan istilah maisir, yakni tidak berhubungan dengan produktivitas. Yang keempat, unsur ketidakjelasan atau goror, di mana memanipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Yang kelima, haram, segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam barang, jasa, maupun aktivitas operasional terkait kemaslahatan. Nah, berbicara mengenai kemaslahatan, maslahah adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Tentu teman-teman, kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal, patuh terhadap ketentuan syariah, dan thayyibah yang membawa kebaikan dan bermanfaat bagi semuanya. Selanjutnya, asas keseimbangan. Keseimbangan di sini antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta aspek pemanfaatan serta pelestarian. Selanjutnya, transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata, tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. Lanjut kepada karakteristik transaksi syariah. Nah, teman-teman, karakteristik transaksi syariah yang pertama, hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau halalan thayyiban. Ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Keenam, tidak mengandung unsur maisir. Ketujuh, tidak mengandung unsur goror. Kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Kesembilan, tidak mengandung unsur prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Kesepuluh, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Kesebelas, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan. 12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Baik, saya Siti Putri Amanda dengan NIM 201420024. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, dan yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuh tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat,
Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh, penanaman modal, dan pemilik syirka temporer, dan informasi mengenai pemenuh kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelola dan penyalur zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berikut karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur gharor. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur maisir. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Dan yang kesembilan, tidak mengandung prinsip nilai waktu dan uang. Ke-10, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran. Dan yang ke-12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Fadri Oktavandi dengan NIM 201420039. Saya di sini akan menjelaskan unsur laporan keuangan syariah. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri dari laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dari penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Selanjutnya ialah kinerja syariah. 1. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan income meliputi pendapatan revenues maupun keuntungan gain. Yang kedua, beban expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadi kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penerapan modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul. Selanjutnya ada hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirka temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atau keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Biaya yang pertama ada biaya historical cost, yaitu 1. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan consideration. Yang kedua, kewajiban dicatat sebagai jumlah yang diterima sebagai penukaran kewajiban atau obligation. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Yang pertama, aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Yang kedua, kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan atau undiscounted yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban obligation sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau realizable settlement value. Yang pertama, aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Yang kedua, kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha modal. Yang terakhir yaitu adalah bentuk laporan pemikir Islam. A. Neraca yang menggunakan nilai saat ini current value balance sheet untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Yang B. Laporan nilai tambah value added statement sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Baik, saya dari kelompok 6 akan menutup presentasi ini. Apabila ada kesalahan
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.